Ya, kembali lagi di channel Invest is Good. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait analisis fundamental, tapi kali ini kita akan lebih mendalami terkait analisis kuantitatif. Jadi, analisis kuantitatif itu sebenarnya bisa kita bagi lagi menjadi dua bagian, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal. Jadi, kenapa disebut vertikal horizontal? Sebenarnya lebih mengacu pada format pelaporan laporan keuangan itu sendiri. Nah, untuk kali ini kita akan coba praktekkan, kita pakai sampel dari PTBA. Jadi kembali lagi, disclaimer, saya tidak ada maksud apapun atau mau mengiklankan atau mau membujuk atau mau merubah persepsi ya terkait saham ini. Saya hanya menggunakannya sebagai contoh saja untuk tujuan pembelajaran dan berbagi informasi. Tidak ada maksud lain. Nah, rekan-rekan bisa mendapatkan datanya itu di idx.co.id. Jadi nanti rekan-rekan bisa ketik saja kode emitennya. Nah, nanti di bagian pelaporan rekan-rekan bisa mengunduh. Jadi ada beberapa format, tapi biasanya terbagi menjadi dua ya. Ada yang bentuknya PDF, ada yang bentuknya Excel. Nah, untuk mau mengolah data lebih mudah dan saya sarankan untuk mendownload saja yang bentuknya Excel. Nah, kali ini sudah saya download ya, saya pindahkan ke Excel baru. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, vertikal dan horizontal itu lebih kepada formatnya. Kali ini kita akan coba dulu yang vertikal, nanti untuk horizontal kita bahas di konten berikutnya. Nah, ini adalah laporan keuangan, spesifiknya laporan laba rugi dari Bukit Asam untuk periode 2025 semester 2. Jadi vertikal itu mengacu pada analisis yang satu kolom. Jadi kita mencoba mendapatkan berapa persen keuntungan yang didapatkan dibanding dengan total revenue-nya. Atau kita bisa juga menggantinya. Contoh, berapa porsi beban dibandingkan dengan revenue-nya. Biasanya yang digunakan untuk analisis itu gross profit margin atau laba bruto. Contoh, saya tinggal membagi laba bruto dengan total revenue atau penjualan atau laba usaha. Nah, di sini terlihat bahwa gross profit margin atau persentase antara laba bruto dengan revenue dengan penjualan PTBA di tahun 2025 semester 2 itu sebesar 10%, atau kalau kita round up ya, kita round up ke atas itu 11%. Sekitar 11%. Cukup kecil, cukup kecil. Nah, nanti kita coba lagi, kita lihat untuk profit bersihnya atau net profit margin sama, kita bagi nilai laba bersih dibagi dengan total revenue, total pendapatan. Nah, di sini kita lihat total profit marginnya adalah 4%. Hanya 4% atau lebih tepatnya 4,11%. Jadi bisa rekan-rekan bayangkan gitu bahwa di tahun 2025 semester 2 ini keuntungan bersihnya hanya 4%. Lebih rendah ya. Jadi kalau dibandingkan dengan rekan-rekan investasi di SPN itu sekitar 5% lebih besar
investasi di SPN daripada investasi di batu bara. Jadi bisa dibilang ini bukan waktu yang baik ya bagi emiten batu bara karena beban operasional mereka sangat besar dan menurut saya sih tidak sebanding lah dengan effort yang dikeluarkan karena profit marginnya hanya 4%. Kalau kita lihat SPN aja bisa 6 ya, bersihnya 5% lebih menarik untuk investasi ke SPN gitu daripada investasi di batu bara. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi vertikal itu mengacu pada satu kolom ini. Jadi rekan-rekan biasanya digunakan acuan adalah penjualan. Jadi rekan-rekan menganalisis, oh profit bersihnya, net profit marginnya itu berapa persen. Profitnya, laba bersihnya berapa persen dari total penjualan. Atau laba kotornya berapa persen dari penjualan. Atau misalkan beban pokok penjualannya atau beban keuangannya itu berapa persen dari penjualan. Jadi rekan-rekan di situ bisa melihat bahwa ini contohnya untuk di BTBA ya, 96-95% revenue-nya itu habis tergerus oleh beban-beban usaha, administrasi, dan lainnya. Sehingga hanya menyisakan 4% saja. Cukup kecil. Analisis ini juga bisa kita gunakan untuk balance sheet atau neraca. Contoh, misal total kas perusahaan itu berapa persen dari aset lancarnya. Nah, contoh. Ini 25%. Jadi perusahaan punya cukup banyak kas untuk misalkan ada kebutuhan mendadak. Jadi perusahaan tidak perlu buru-buru meminjam, mencari pinjaman, bisa dengan kas internalnya untuk mencukupi kebutuhan yang mendadak. Nah, ini bisa juga rekan-rekan mencari misalkan total utang usahanya berapa persen dari total liabilitas atau ekuitasnya. Nah, ini ada kan. Ekuitasnya itu berapa persen dari total aset. Jadi rekan-rekan bisa langsung. Nah, jadi PTBA ini 46%-nya itu adalah modal, sisanya pinjaman bank. Atau 46% permodalannya itu berasal dari modal usaha, ada modal pemegang saham dan keuntungan tahun-tahun sebelumnya. Sisanya 54-53 itu berasal dari liability atau utang. Jadi asetnya itu komposisinya seperti itu. Nah, apakah ini baik atau buruk? Nah, nanti rekan-rekan bisa membandingkan dengan perusahaan rivalnya, perusahaan yang dalam satu industri sejenis. Nanti bisa dibandingkan apakah utangnya terlalu banyak atau utangnya ternyata aman, tidak terlalu banyak, atau bisa nanti komposisi kasnya bagaimana, komposisi piutang usahanya seperti apa. Nah, nanti rekan-rekan bisa bandingkan. Nah, itulah gunanya vertikal analisis. Jadi rekan-rekan bisa mencari tahu jadi komposisinya itu berapa persen. Nah, semoga bisa menjelaskan, semoga bisa menjadi bahan ya untuk rekan-rekan. Nanti silakan dicoba. Silakan dicoba untuk emiten yang lain. Nanti rekan-rekan bisa mulai praktek, bisa mulai dicoba. Nah, nanti kiranya saya yakin rekan-rekan akan mendapatkan gambaran profit margin mana yang paling bagus perusahaannya ya. Perusahaan mana yang profit marginnya paling bagus, yang paling jelek. Dan nanti akan berkembang menjadi satu analisis kenapa bisa demikian dan apa yang sebaiknya rekan-rekan bisa dibilang antisipasi terkait harga sahamnya. Demikian untuk vertical analysis, kita akan lanjutkan lagi di konten berikutnya terkait horizontal analysis. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao!